Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuchibiru, yaitu chapter yang ke-226. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi, perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Kuchibiru chapter yang ke-226 berjudul Resignation Notice. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah surat pengunduran diri atau pengumuman pengunduran diri. Judul tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai apa saja yang nantinya akan terjadi pada chapter terbaru ini. Di mana di dalam prosesnya, salah satu pemain hebat yang ada di dalam pertandingan ini akan membuat sebuah gebrakan besar. Singkat cerita, manga Kuchibiru chapter yang ke-226 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada bonus halaman cover depannya, kita pun akhirnya mendapatkan sedikit penjelasan tambahan dari Yukimiya Kenyu mengenai apa alasan dari dirinya sampai salah memberikan umpan kepada Isagi Hoichi. Intinya, di momen ini sebenarnya bukan Yukimiya Kenyu lah yang kemampuannya terlalu lemah. Karena pada dasarnya, jika dibandingkan dengan para pemain lain di dalam Blue Lock, sebenarnya kekuatan dari Yukimiya Kenyu sudah berada di level yang sedikit lebih tinggi, meskipun saat ini kedua matanya kesulitan untuk dipakai melihat. Oleh karena itu, Isagi pun dengan tenang akhirnya seketika langsung berkata bahwa untuk sesaat dirinya sempat lupa jika di dalam pertandingan ini tidak semua orang memiliki kemampuan metavision sama seperti dirinya dan juga Michael Kaiser. Jadi ketika Isagi bergerak terlalu cepat, maka belum tentu para pemain lainnya dapat mengimbangi kekuatan dari Isagi. Berdasarkan hal itu, maka untuk sementara Isagi pun harus mulai berubah strateginya lagi supaya dapat menyesuaikan dengan kemampuan dari para pemain lainnya, sampai pada akhirnya Isagi pun mampu menemukan sebuah partner baru yang bisa diajak untuk bermain serangan balik super cepat. Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama ini, Isagi pun seketika langsung tersadar bahwa ternyata peran dari Kurona Renze di dalam permainan sepak bolanya sangatlah begitu besar. Mengingat meskipun Kurona Renze sama sekali tidak memiliki kemampuan metavision, namun kenyataannya Kurona masih mampu terus mengikuti pergerakan dari Isagi dan membaca kemanakah Isagi ingin diberikan umpan. Tentu saja semua hal tersebut akan sangat menguras stamina bagi para pemain sepak bola normal lainnya seperti Kurona Renze. Jadi tidak heran jika di dalam pertandingan ini Kurona kelelahan lebih dulu dan mesinnya kepanasan. Hingga pada akhirnya Kurona pun mengalami cedera pada kedua kakinya akibat memaksakan diri untuk bisa mengikuti pergerakan dari Isagi Hoichi. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah Surufi berhasil menghentikan umpan dari Yukimiya Kenyu, serta menggagalkan satu-satunya peluang bagi Isagi untuk bisa mencetak gol keduanya, maka pada momen selanjutnya, pertandingan pun kini kembali dilanjutkan lagi melalui lemparan bola ke dalam lapangan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber dengan cara mengoper bola itu menuju ke arah Nico Iki. Lalu, tepat setelah Nico mendapatkan bola tersebut, maka tanpa pikir panjang, dia pun kembali menyambung umpan barusan dan mengopernya kepada pemain lain. Serta di saat yang bersamaan, Nico pun langsung berlari dengan cepat menuju ke area pertahanan dari tim hujan bersama dengan kelima orang pemain Uber lainnya, yaitu Oliver Raigu, Don Lorenzo, Drogo, Marcus Rufy, dan juga King Baro. Yap, bener banget, kalian tidak salah lihat dan juga tidak salah dengar. Karena untuk yang kesekian kalinya, Uber pun kembali merubah formasinya lagi, di mana para pemain depan dari tim Uber diminta untuk mundur jauh ke belakang. Sedangkan para pemain bertahan mereka justru malah bertukar posisi dan berubah menjadi penyerang. Nah, mulai dari sanalah pola serangan balik super cepat yang dilakukan oleh Nico Iki seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Nico pun langsung berlari menembus benteng pertahanan ketat yang dibuat oleh Jingo Raichi, sambil terus berusaha untuk dapat mencari posisi yang kosong supaya Marcus Rufy bisa mengumpan bola itu kepadanya. Kemudian setelah bola itu mendarat di kaki Nico, maka di momen selanjutnya, dia pun langsung mengoper bola itu lagi menuju ke arah Drago yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri pada posisi yang bebas. Melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja Ness pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di momen yang sama ini,
dia pun segera mencoba untuk mengejar Drago dan juga mencoba untuk menjatuhkannya. Demi bisa merebut bola itu dari kaki Drago, serta menggagalkan pola serangan balik super cepat yang dilakukan oleh tim Uber. Tapi sayangnya kali ini Alexis lah yang harus kembali dibuat kecewa. Mengingat tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba, nyatanya pergerakan dari para pemain tim Uber jauh lebih cepat dan juga jauh lebih lincah. Akibatnya Drago pun akhirnya berhasil menipu Alexis Ness dan dia pun pada akhirnya berhasil melewati penjagaan ketat yang saat itu dilakukan oleh dirinya. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Drago pun dengan cepat kembali menyambung umpan itu lagi, serta langsung mengembalikannya kepada Nico Iki. Sebelum pada akhirnya, bola itu pun kembali dioper dan juga dimainkan dengan cepat dari kaki ke kaki. Dimulai dari Oliver Aiku dan kemudian dioper lagi menuju ke arah Don Lorenzo. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu supaya mereka semua bisa melewati benteng pertahanan ketat yang saat itu sedang dibuat oleh para pemain dari tim Bayern Munchen. Melihat dan menyaksikan semua tersebut dari kejauhan, Isagi pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada halaman ini, dia pun kembali mengaktifkan kekuatan metavisionnya lagi untuk bisa membaca semua pergerakan dari para pemain tim lawan. Dan juga supaya bisa menebak kemana ke arah bola tersebut pada akhirnya akan dikirimkan. Sampai setelah beberapa detik berselang, Isagi pun berhasil menemukan sebuah jawabannya. Di mana pada momen ini, dia pun langsung berubah rute berlarinya. Serta Isagi pun langsung menyerahkan penjagaan terhadap Nico Iki, Oliver Aiku, dan juga Don Lorenzo kepada para pemain lain. Sementara Isagi sendiri saat ini malah memilih untuk berlari menuju ke arah baru. Karena berdasarkan prediksinya, semua pemain dari tim Uber pasti akan selalu mengoper bola itu kepada King Baru lagi. Mengingat hanya King Baru sajalah satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol dengan menggunakan kekuatan tendangannya. Nah, semua momen monolog singkat dari Isagi itu pun berjalan dalam tempo yang sangat cepat. Sampai pada panel berikutnya, semua prediksi dari Isagi sebelumnya kini berhasil menjadi kenyataan. Di mana pada panel tersebut, nampak Lorenzo yang pada akhirnya langsung memberikan satu buah umpan pendeknya menuju ke arah King Baru. Tepat ketika Isagi Oji sudah berhasil mengejar ketertinggalannya dan sudah berhasil berdiri di samping Baru. Melihat semua itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung tersenyum. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata kepada Baru, "Haha, sekarang aku bisa melihat dan membaca semua permainanmu dengan sangat jelas sekali. Jujur harus kuakui bahwa taktik serangan dari tim Uber sangatlah mematikan. Tapi setelah beberapa kali dipraktikkan, aku pun pada akhirnya berhasil membaca semua pola serangan dari kalian semua. Meskipun menurut survei, gaya permainan dari tim Uber adalah yang terbaik di seluruh dunia, tapi menurutku gaya permainan dari kalian itu sangatlah membosankan sekali. Karena pada dasarnya kalian semuanya bergerak berdasarkan perintah dari Snoopy dan hanya mau menuruti semua perintah dari Snoopy saja. Itulah yang membuatku bisa membaca dengan sempurna apa saja yang akan kalian lakukan ke depannya, dan itulah yang membuatku bisa menghentikanmu secara berturut-turut." Tidak hanya sampai di situ, karena pada akhir kalimatnya ini, Isagi pun kembali berkata kepada dirinya sendiri dan juga kepada King Baru, "Ada apa, Baru? Apakah hanya segini saja kekuatan dari penyerang termahal sekaligus penyerang nomor 1 yang ada di dalam Liga Neo Egois? Dan apakah hanya segini saja kemampuan dari seorang penyerang yang berniat untuk menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia? Mengingat jika hanya segini saja kemampuanmu, maka dirimu yang saat ini sangatlah menjadi membosankan." Nah, disinilah sebuah kejutan besar akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Baru pun dengan cepat seketika langsung menghentikan langkah kakinya dan dia pun langsung berhenti sejenak untuk berbicara kepada Marco Snoopy. "Woi Snoopy, kau bilang jika aku mau menuruti semua perintahmu, maka kau akan menjadikanku sebagai striker nomor 1 di seluruh dunia. Tapi coba lihatlah kenyataannya. Akibat aku menurut kepadamu, aku pun berhasil dipermalukan oleh Isagi Oji. Karena dirinya telah berhasil menghentikanku sebanyak 4 kali berturut-turut." Mendengar semua ucapan dari Baru tersebut, Snoopy pun dengan cepat seketika langsung membalasnya. "Hah? Apa maksud dari semua ucapanmu? Bukankah saat ini kau adalah striker nomor 1 dengan bayaran yang paling mahal di dalam liga ini? Jadi untuk apa saat ini kau malah protes seperti itu kepadaku?" Melihat dan menyaksikan respon dari Snoopy itu, emosi dari Baru pun seketika langsung menjadi terbakar. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung berteriak menuju ke arah Snoopy sambil meluapkan semua marahnya. "Woi, pekerjaan seperti ini sangatlah tidak cocok bagiku. Dan aku pun juga sudah muak untuk menerima semua perintah dari dirimu.
Oleh karena itu, mulai dari sini aku akan mengundurkan diri sebagai pekerja dari tim Uber. Dan juga mulai dari sini, aku pun akan memutuskan untuk bermain dengan menggunakan caraku sendiri. Lagi pula, bermain bola bersamamu atau bermain dengan cara seperti ini sangatlah membosankan sekali. Wow, menarik banget bukan? Itulah sebagian potongan alur cerita singkat yang ada pada manga Sepak Bola Kunci Biru, chapter yang ke-226. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dengan bagaimana kelanjutan cerita dari Sage Yoichi, maka nantikan terus ya pembahasan yang lebih detailnya pada video breakdown selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!